Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini walaupun cuacanya seperti ini, kita masih tetap ceria ya, tetap semangat belajar dan selalu ingat untuk selalu menjaga kesehatan. Oke, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, sebelum belajar silakan seperti biasa kalian berdoa terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Oke, berdoa dimulai. Oke, selesai. Hari ini kita akan membahas materi tentang POM ya. Jadi bagaimana kita membuat sebuah POM di sebuah website. Oke. Untuk materinya udah Ibu share di Google Class, silakan kalian baca ya. Silakan dipahami materi tersebut ya. Oke. Nah, kurang lebih apa sih itu POM ya? Jadi POM ini nanti digunakan untuk menerima masukan atau input dari user gitu. Jadi nanti inputan dari user tersebut itu diolah di server gitu. Nah, itu yang nantinya membuat website kalian itu bisa bersifat dinamis gitu karena ada masukan dari usernya. Oke, nah untuk POM itu sendiri banyak ya, banyak elemennya, dimulai dari text box, checkbox, radio button, pause button, dan list menu. Kemudian masih banyak lagi ya. Oke, untuk jenisnya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa baca modul ini atau bisa membuka referensi dari W3 School di sini. Cari saja untuk yang POM-nya. Nah, di sini banyak ya. Nah, dari atributnya, kemudian sini elemen ya. Nah, ini ada ya. Nah, banyak kan. Oke, kemudian input types-nya. Nah, ini wow. Banyak sekali. Silakan ya, tinggal kalian pelajari. Nah. Oke. Ini sudah komplit, silakan kalian tinggal buka saja W3 School, kemudian cari yang namanya form HTML-nya. Oke, kita langsung mulai saja latihan. Oke, di sini nanti ada latihan, contoh 2.11 kalau tidak salah. Ini ya. Contoh 1.22. Nah, ini silakan kalian coba secara mandiri di gadgetnya masing-masing. Oke, nanti tugasnya silakan dikirimkan di Google Classroom. Oke, sedikit saja. Nanti kita latihan di sini ya. Kita latihan bagaimana caranya membuat POM di website, di halaman web. Oke. Nah, rancangan awalnya seperti ini ya. Rancangan awal dari pembuatan buku tamunya seperti ini. Nah, dari mulai nama, alamat, dan lain sebagainya. Oke, di sini Ibu gunakan di sini ada input type-nya teks. Ini juga sama. Oke, kemudian ini jenis kelamin ini kita menggunakan radio ya. Kenapa menggunakan radio? Kalau misal di sini kita pakai checkbox ya. Nah, kalau pakai checkbox kayak gini itu artinya kita bisa memilih jenis kelamin kita lebih dari satu kalau menggunakan checkbox.
Nah, bisa saja ini menggunakan select, tidak masalah, atau combo box ya seperti itu. Nah, itu tidak masalah. Nah, cuman kalau combo box berarti nanti dia akan seperti ini ya kalau combo box. Tapi kalau misal untuk jenis kelamin kan itu hanya 2 saja kan, tidak ada yang garis miring gitu. Jadi kita tampilkan saja menggunakan radio. Oke, kemudian nah ini untuk hobi ini bisa memilih dari satu, makanya di sini kita gunakan checkbox seperti itu. Kemudian kota asal. Nah, karena kota asal di sini mungkin banyak, ribuan dan lain sebagainya, makanya di sini kita pakainya combo box seperti itu. Nah, ini tanggal lahir, nanti kita inputkan melalui input teksnya. Oke, kemudian ada button yang fungsinya untuk mengirimkan semua parameter, semua variabel, semua inputan yang ada di form yang kalian masukkan ini, nanti datanya, nah itu akan dikirimkan parameternya menggunakan button ini, gitu ya. Oke, kita mulai saja ya. Kita mulai. Nah, karena kalau di sini kan supaya kelihatan ya, supaya kalian kelihatan kalau ini dibentuknya dari tabel, jadi biar rapi seperti itu. Nah, tapi kalau misal nanti, nah untuk tabel ini si bordernya kita hilangkan saja, nah, karena tidak indah juga ya kalau misal kita pakai border. Maaf. Nah, kita akan buat seperti ini ya. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Oke, untuk seperti biasa, karena ini masih HTML, berarti kita pakai HTML dulu ya. HTML. Nah, kalau kalian pakai Sublime, enaknya kayak gini. Nah, ini sudah langsung di ketikan untuk kita ya. Oke. Ingat saja ya kalau ketika membuat dari HTML berarti tag HTML-nya pembukanya, kemudian head, kepalanya, kemudian di dalam head ada title. Nah, kemudian setelah head-nya kita baru masukkan body ya. Nah, nanti program kita yang kita masukkan adalah di bagian body. Oke. Sini kita ganti aja judulnya buku tamu aja ya. Buku tamu. Oke. Kita lihat lagi buku tamu, dia hurufnya ada di tengah. Kalian bisa gunakan biar kelihatan misal H2 ya. Atau heading. Ya. Kalau terlalu besar ini terlalu kecil ya. Ingat kalau heading berarti semakin kecil nilainya itu berarti semakin besar hurufnya. Nah, kalau misal ininya semakin besar berarti nanti hurufnya juga jadi semakin kecil. Misalnya ini buku tamu. Oke, kita simpan. Kita coba ya. Maaf. Oke, kita lihat ini ya. Oke, berarti kita form. Nah, ini ya kan? Karena headingnya kecil di sini. Maaf, besar. Nah, berarti kalau ingin besar kita ubah aja ini ya. Ini kita ubah aja jadi H2 aja. Oke, sudah. Maaf. Oke, sudah H2. Oke, di sini kita tambahkan biar dia ke tengah ya. Karena kita belum main CSS, kita tambahkan saja center di sini. Nah,
Oke. Nah, seperti itu. Kita tambahkan. Nah, buku tamu. Oke, ada di tengah. Nah, terus di bawahnya kita tambahkan tabel ya. Oke, tabel dengan 3 kolom. Nah, kita buat tabel. Enaknya kayak gini ya. Nih, tabel. Kita buat 3 kolom, berarti maaf. TN, kemudian TD. Nah, seperti ini. Enaknya. Set. Mungkin ya kalian harus manual ya mengetiknya. Oke. Sini, nah ini barisnya tabel, kemudian baris ya, satu baris ini. Nah, ini satu baris ini ada 3 kolom ya. Nah, ini kolom pertama kita isi dengan nama. Kemudian kolom kedua titik 2. Nah, dan yang ini kita kasih input teksnya. Berarti input teks name-nya kita kasih nama. Nah, name ini nanti fungsinya untuk membaca nanti parameter yang dikirimkannya. Oke, maaf. Oh iya, maaf. Sebelum ke tabel ini kita masukkan dulu ya di sini. Karena ini bentuknya form ya. Lupa. Oke, form tutupnya kita kasih di bawah tabel saja. Nah, ini. Oke, form action. Nah, action itu artinya nanti input yang dimasukkan user itu nanti akan diolah di mana gitu. Ini nanti masuknya ke action. Apakah kalau misal masih di halaman itu, berarti actionnya nanti dikosongkan. Tapi kalau misal parameternya harus kita kirimkan ke halaman lain, nah berarti kita harus nanti menuliskannya di sini. Misal ini harus dikirimkan ke terima misal atau apa ya, simpan data misal .php. Nah, berarti nanti inputan ini dia akan dikirimkan parameternya ke simpan data.php. Seperti itu. Oke, kita buat kosong saja ya. Karena nanti materi untuk PHP di pertemuan selanjutnya ya. Oke, form action. Nah, kemudian ada namanya method di sini. Nah, parameter yang kita kirimkan itu metodenya apa atau metodenya apa nanti. Apakah kita menggunakan post, apakah menggunakan get. Nah, kalau post berarti si datanya itu nanti dia dikirimkannya tersembunyi kalau secara fisik ya. Jadi dia ada di halaman itu tapi ada di sisi browsernya nanti. Kemudian nah, kalau misal get itu nanti datanya dia akan terlihat di bagian address bar yang ada di web browsernya. Misal di sini. Nah, nanti kalau get itu datanya semua ada di sini. Tapi kalau post dia tersembunyi masih di halaman ini gitu. Jadi disimpannya di web browsernya. Oke, maaf. Kemana aja ya? Oke, metodenya. Nah, kita kasih post dulu saja nanti biar ketahuan ya bedanya apa. Oke. Nah, ini input teks nama ya. Ini kita tidak akan kasih dulu isian. Nah, ini nama. Ada juga yang menggunakan di sini ya.
Kalau misal ini pakai label ya, kayak label. Nah, kayak gini. Label pohon nama misal. Nah, isinya nama. Ada yang seperti itu. Kalau misal kalian sudah main CSS, Bootstrap, nah itu ada settingannya untuk label. Makanya digunakan tag label gitu. Oke, kemudian titik 2 ini nama. Oke, sudah ya. Kita coba dulu. Oke. Nah, ada seperti ini. Ya. Oke. Kalau mau ketengahkan bisa saja ya. Berarti di bagian tabelnya kita coba align center. Oke. Nah, bisa seperti itu. Nice. Oke. Kemudian alamat. Nah, alamat lah kita tinggal copy saja. Ini ininya kita ganti alamat. Tipenya masih sama, cuma name-nya nanti kita ganti jadi alamat. Oh maaf, oke, karena ini bukannya input text, tapi kita gunakan text area. Nah, karena ini akan lebih besar lagi ya. Oke. Nah, ukurannya akan lebih besar lagi. Oke. Ini untuk alamat. Nah, terlalu besar. Oke, bisa seperti ini, bisa. Tinggal kalian ubah saja nanti di sini. Kolomnya mau berapa? Bisa row-nya jangan terlalu lebar ya. Maaf, terlalu ke bawah. Berarti kita columns-nya 3 aja. Oke. Nah, ini ya. Kalau ini terlalu kecil, tidak lebar, kalian bisa tambahkan 50 misal. Oke, kemudian homepage ya, kita tambah homepage. Kita paste lagi sama aja tadi ya di bagian tadi. Nah, ini kita kasih nama homepage. Ini sama saja homepage. Oke, input tag-nya homepage. Nah, karena di sini kalau tidak salah ada default ya, ada HTTP seperti itu. Berarti nanti di sini kita kasih placeholder. Nah, HTTP. Oke, kayak gitu ya. Kita coba dulu saja ya. Oke. Nah, nice ya. Oke. Kemudian jenis kelamin. Oke, kita tambahkan saja di sini juga. Nah, cuman ininya ganti ya. Oke, bukan teks tapi jadi radio. Oke. Name-nya, nah name-nya ini kita kasih JK. Jenis kelamin. Sini kita tulis laki. Nah, kemudian yang satu laginya kan tadi perempuan ya. Oke, maaf, di sini kita kasih value dulu ya. Value atau nilainya. Nanti yang dikirim ini kan value-nya. Oke. Laki boleh seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan satu lagi ya. Untuk yang perempuannya ini kita tambahkan, kita tulis aja lah ya biar kelihatan. Oke, input, nah ininya radio, kemudian name-nya. Nah, kalau radio button berarti name-nya harus sama ya. Kenapa? Karena nanti yang dikirimkannya pun itu akan satu kan sebenarnya. Jadi name-nya itu harus sama.
Kalau misal berbeda, berarti nanti yang dikirimkannya pun itu jadi banyak nanti untuk radionya. Gitu. Jadi ini harus sama name-nya. Nah, JK. Kemudian value-nya kita kasih perempuan. Oke, nah kita kasih saja di sini. Nah, ini hanya keterangan saja perempuan. Bisa kalian gunakan label ya. Yang untuk laki-laki ini bisa pakai label. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, bisa seperti itu. Label. Ini jika aja. Perempuan. Nah, kayak gitu ya. Oke. Ini bisa pakai for. Jika. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita coba. Oke. Nah. Ada ya. Nah, kalau kalian ingin secara ketika di reload seperti ini datanya ada pilihannya misalnya. Nah, tinggal pakai sininya cek kayak gini, kalian tambahin. Jadi biar nanti ketika di ini langsung memilih jenis kelaminnya. Oke, lanjut lagi. Hobi ini pakai checkbox ya. Oke, kita tambahkan untuk checkbox. Sini. Tambahkan lagi. Oke, checkbox di sini label for hobi ya. Hobi. Oke, sudah. Metrik 2. Nah, ini kita tambahin checkbox. Ini di sini aja ya biar kelihatan. Oke, input type-nya kita ganti check. Gimana ya nulisnya? Box. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan nggak salah ya. Oke, name-nya. Nah, ini. Kalau checkbox beda dengan radio. Kalau radio name-nya harus sama karena hanya satu yang dikirimkan nanti. Nah, kalau checkbox ini kan beberapa. Jadi nanti misal hobi 1 kayak gitu. Value-nya apa? Nilainya apa nih? Misal membaca. Nah, berarti di sini membaca. Atau bisa kita gunakan label, bisa, silakan saja. Oke, membaca. Nah, kita tambahin lagi ya. Ini bisa kalian duplikat. Kalau di Sublime itu pakai Ctrl Shift sama D. Nah, kayak gini. Oke, membaca. Ini checkbox 2. Apa lagi ya? Membaca tadi. Kemudian coding misal ya. Coding. Nah, ini coding. Nah, ingat jadi bukan ininya yang nanti dikirimkan tapi yang value-nya ya. Oke, kita tambahin lagi. Main game misal ya. Tapi jangan ya kalau misal terlalu berlebihan. Tolong jangan yang berlebihan ya main gamenya. Karena itu tidak baik untuk kalian, terkecuali kalau main gamenya itu bisa menghasilkan uang. Atau kalau secara duniawinya ya. Tapi kalau misal secara akhiratnya itu bisa membuat kalian masuk surga, nggak masalah. Oke, membantu orang tua.
Nah, ini membantu orang tua. Oke, kita coba ya. Oke, maaf, ininya belum diganti. Hobi 3, hobi 4. Nah, kayak gitu. Oke, nice, bagus. Kita tambahkan lagi kota asal. Nah, ini pakai checkbox ya. Oke, ini pakai checkbox ke bawah. Oke, kita tambahkan lagi di sini. Di bawah TR-nya. TR, TD. Oke. Ini berarti input. Maaf, bukan input ya. Label. Per kota. Kota asal. Oke, ini titik 2. Ini, nah, kita ke bawahkan saja biar kelihatan. Select. Nah, kayak gini. Select name-nya kota. Ini ID-nya bisa dihapus atau digunakan. Biasanya ID itu digunakan untuk JavaScript atau CSS-nya. Ya. Oke, select. Nah, ini. Nah, kalau checkbox itu berarti nanti yang jadi itemnya itu adalah di bagian option. Nah, option value-nya, misal Bandung. Nah, ini ya berarti nanti yang dikirimkan adalah Bandung ya. Oke, kita tambahkan lagi beberapa saja. Nah, kita ganti saja ini. Kita ganti jadi Tasikmalaya. Bisa. Kemudian ini sama ini kita ganti jadi Malang. Ini kita ganti jadi Bali misalnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita coba lagi. Oke, ada. Nice. Biar kayak gini ada pilih kotanya, nggak masalah ya. Berarti kalian tambahkan saja di sini nanti juga sama option. Nah, tapi tidak memberikan value ya. Jadi value-nya kosongkan saja karena ini bukan untuk dipilih. Ini hanya biar lebih indah saja ya. Pilih kota. Nah, gitu. Oke, kita coba lagi. Oke, ini ya. Ada. Oke. Nah, ini ada kota. Oke, sudah. Berarti apa lagi? Tanggal lahir. Oke, di sini ya. Di bawah, ingat di bawah penutup TR-nya. TR, ingat kayak gitu ya. Kalau lebih mudah, ini pembukanya sama penutupnya diketik dulu. Oke, di sini label kita kasih tanggal lahir. Sebenarnya kalau di buku tamu tidak masalah, tidak pakai tanggal lahir, tapi ya ini untuk pembelajaran saja ya. Oke, TD. Nah, kayak gitu. Kemudian kolom satu lagi kita pakai input type. Nah, ini tapi tidak teks, tapi kita ganti dengan date. Kalau dulu ya, zaman ibu dulu ketika kuliah itu tidak pakai yang namanya date gitu. Tapi menggunakan teks. Kemudian ingin muncul tanggalnya itu pakai jQuery dan lain sebagainya. Jadi pakai plugin lagi yang diketik di sini. Tapi alhamdulillah ya, semakin ke sini web browsernya itu semakin memudahkan para programmernya. Jadi hanya tinggal mengetik saja seperti itu.
input type date-nya, kemudian nanti name-nya TTL, misalnya tanggal lahir itu TL ya. Oke, kemudian kalau ini value dikosongkan ya. Oke. Kemudian di sini boleh pakai ini ya, placeholder biar ketahuan nanti cara menulis tanggalnya seperti apa, bagaimana. Oke, 02 misal 10/2020 kayak gitu. Oke, kita coba ya. Yes, tidak ada ya. Oke, maaf. Oh ini ya, di labelnya tidak ada. Kita kasih tanggal lahir. Oke, bagus. Yang terakhir, nah ini, sini ada button. Cuman si buttonnya ini kalau kita lihat dia menggabungkan 3 kolom ya untuk tabelnya. Jadi di bawah TR ini kita tambahkan lagi TR. Nah, kolomnya kita gabungkan. Jadi pakai call span-nya 3. Nah, ini kita pakai input. Ininya berarti submit. Kemudian name-nya kita kasih aja kirim. Value-nya kirim juga. Nah, ini. Oke, kirim. Oke, sudah selesai. Kita coba. Maaf, salah ya. Terlalu bersemangat. Nah, jadi kalau untuk button ya, jadi itu tidak usah ditambahkan labelnya. Beda dengan nah ini beda dengan input untuk checkbox kan, untuk kasih keterangan kita tambahkan ini. Tapi kalau untuk di button itu keterangannya ada di bagian value. Keterangannya ada di bagian value ini. Oke, jadi nantinya bagus. Oke, sudah jadi. Nah, jadi seperti itu. Nanti ini dikirim. Kita masukkan misal datanya Mas Roro. Oke, alamatnya Pamijahan. Ininya maaf. Balik lagi ya. Pamijahan. Ini http joyasaliti.myphp.net. Yes, ini salah. Oke, salah bagian ini ya. Oke, karena dikopas jadinya lupa. Oke, jenis kelamin. Oke, nanti saja ya di reloadnya. Oke, atau sekarang aja. Jenis kelaminnya perempuan. Hobinya itu sebenarnya semuanya suka. Jadi ini tapi tidak berlebihan ya, untuk main game tidak berlebihan. Asalnya ini. Nah, kalau zaman dulu ini membuat tampilan seperti ini harus pakai plugin nih ya, daytime picker kalau dulu mah. Oke, ini disamarkan saja ya tanggal lahirnya, atau samakan saja seperti kalian lah tahun 2000-an mungkin.
Oke, sudah 29. Nah, nanti ini di kiri. Oke, itu. Nah, kalau misal tadi kita ganti, misal ininya kita ganti get. Kita coba ya, kita ganti get. Nah, kalau ganti get, nanti ini seperti ini. Nih, oke. Coding misal. Ini aja lah biar cepet ya. Nah, kalau get nanti seperti ini, ada di atas. Kalau di atas tidak aman ya, tidak aman, kecuali untuk nanti kalian penggunaan untuk halaman, kemudian misal ada editing, nah itu bagusnya pakai get. Oke, kita ganti pos saja. Nah, biar nanti datanya tidak terlihatan. Oke, masukkan lagi. Masih ada ya. Oke, maaf. Nah, kurang lebih seperti itu. Selamat mengerjakan, selamat bereksplorasi ya. Selalu semangat untuk belajar dan ingat jaga kesehatan. Mudah-mudahan corona ini bisa hilang sehingga kita bisa bertatap muka kembali ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.